لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Azhar yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan sehingga bisa hadir di majelis ilmu sebagai satu tempat atau salah satu daripada hiburan orang-orang yang beriman, sekaligus sebagai taman di antara taman-taman surga. Karena di antara ibadah yang kemudian bisa dilaksanakan secara santai itu adalah ngaji, menuntut ilmu dan memahami agama. Saat kita ngaji itu kan kita bisa sembujung kaki kita ya. Kalau ada keletisan kacang ya bisa ngeletisi kacang nih ada ya. Kalau ndak ada ya bawa sendiri dari rumah. Tapi ternyata ibadah itu lebih baik daripada ibadah sholat sunnah yang dilakukan selama 60 tahun. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Karena di antara salah satu ungkapan beliau menyebutkan majlisu fiqhin khairum min ibadati sittina sanah. Majelis ilmu, ngaji, majelis fikih, kita belajar Quran, belajar hadis, belajar tafsir, itu khairum min ibadati sittina sanah, lebih baik daripada ibadah sunnah selama 60 tahun. Tentu saja perkataan Ibnu Umar ini tidak boleh kita anggap sepele atau kecil. Karena Ibnu Umar ini termasuk salah satu ahli hadis di zaman sahabat. Beliau hafal hadis kurang lebih 5.000 hadis. Sedangkan kita hafal 5 ngono bumbuan ya Pak ya. Ini 5.000 hadis. 5.000 hadis. Untuk sekelas dosen atau bahkan mungkin doktor, profesor yang kemudian spesialisasinya Islam, untuk saat ini yang hafal sampai ribuan hadis itu ya mungkin masih bisa dihitung dengan jari, apalagi kalau di Indonesia. Baik Bapak Ibu, biar fokus karena belajar dan mengkaji tentang Asratus Sa'ah ini sesungguhnya adalah sebuah pembahasan yang luas dan juga lebar. Untuk malam hari ini sebagai salah satu dari kebenaran Rasulullah yang disebut dengan nubuat Nabi, ya. Di mana nubuat itu adalah di antara maknanya perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum pernah terjadi di zaman beliau, bahkan terkadang belum terjadi di zaman sahabat, namun karena beliau mendapatkan wahyu Allah, maka itu pasti terjadi. Dan ternyata kalau kita cermati, kita renungi, kita tafakuri, kita tadaburi, nubuat-nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hari-hari ini kita mengalami, bahkan kadang kita tidak mengalami tapi menyaksikan
dari berbagai macam fenomena-fenomena, kejadian-kejadian yang ratusan tahun yang silam Rasulullah sudah mensabdakan. Nah, yang dimaui oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani, pengarang kitab yang kita kaji yakni Al-Iman ini, beliau kan ingin menguatkan kepada kita kebenaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bukti dari kebenaran Rasulullah adalah tanda-tanda hari kiamat. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini secara khusus kita akan mengkaji tentang Imam Mahdi yang di pertemuan 1 bulan yang lalu telah kita sebutkan dan sedikit kita paparkan perbedaan antara alamatus sughra, tanda-tanda kecil hari kiamat, wa alamatul kubro, dan tanda-tanda besar hari kiamat. Di pertemuan yang lalu juga kita sebutkan meskipun tidak rinci, ya. Kalau nanti rinci silakan Bapak Ibu buka kitab sendiri tentang masalah tanda-tanda hari kiamat. Untuk tanda-tanda kecil hari kiamat yang disebut dengan alamatus sughra itu, sebagian ulama menyebut ada 95 tanda. Ada yang menyebut 105 tanda. Adapun kalau tanda-tanda besar, hampir tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, jumlahnya hanya ada 10. Dan ini tidak boleh kita campur antara tanda kecil dengan tanda besar. Nah, kemudian ketika tanda-tanda kecil itu telah muncul semuanya. Untuk tanda-tanda kecil itu sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, sebagian ada yang sudah terjadi, sebagian sedang terjadi, dan nampaknya semakin lama semakin banyak, ya. Sebagaimana Bapak Ibu saksikan, diantaranya yang mungkin populer adalah banyaknya wanita yang kehilangan rasa malu, banyaknya anak yang durhaka kepada kedua orang tua, juga banyak rumah-rumah itu dibangun akan tetapi tidak ditempati. Kemudian diketemukan juga data dan fakta sebagaimana nubuat Rasulullah SAW tentang adanya manusia yang telanjang dada, kemudian tidak pakai sandal atau alas kaki. Mereka profesinya dulu banyak yang menjadi pengembala kambing, yang ini adalah orientasinya adalah orang-orang miskin. Kemudian tiba-tiba mereka mendadak kaya, kemudian berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi, ya, seperti itu. Dan itu sudah banyak sekali di Indonesia, ya banyak, di luar negeri ya banyak. Bahkan sebagian ulama hadis itu bahkan secara spesifik adalah fenomena yang terjadi di dunia Arab, ya. Dunia Arab yang dulu dikenal miskin, marginal, dan sekarang dikenal dengan negara petrodolar, ya. Bahkan bangunan-bangunan, menara-menara tinggi dan paling tinggi di dunia ternyata tidak di Amerika, tidak di Swiss, tidak di Belanda, tidak di Inggris, tapi justru adalah di Dubai. Sedangkan Dubai itu salah satu di antara negara Arab. Bahkan ini rencananya Pangeran Salman mau bikin bangunan yang lebih tinggi daripada yang ada di Dubai. Sebagian ada yang menyebut demikian. Nah, selanjutnya nanti setelah tanda-tanda kecil itu telah muncul semuanya, ini menurut ijtihad sebagian ulama, penghubung tanda kecil dengan tanda besar adalah munculnya Al-Mahdi. Sehingga ini kami
rujukkan kepada dua kitab ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu, saya tidak dodolan kitab ya. Maksudnya kalau Bapak Ibu nanti ingin lebih luas untuk mengkaji, ini ada buku yang sangat bagus, sudah ada terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Satu dikarang oleh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Ini termasuk ulama besar dari Palestina, ya. Yang judul aslinya kalau nggak salah Mausu'atu li akhir zaman. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Ensiklopedi Akhir Zaman. Ini 1020 halaman Bapak Ibu terjemahnya. Nek jenengan waca buntino kira-kira setengah tahun ini baru katam ya. Ini Ensiklopedi Akhir Zaman. Ini Masya Allah bukunya bagus sekali ya. Bagaimana beliau itu menghubungkan antara dalil-dalil nakli dengan peristiwa-peristiwa saat ini. Tapi tidak kemudian beliau gegabah langsung dikaitkan. Tapi dia juga merujuk kepada pendapatnya para ulama. Sehingga ini sangat bagus untuk dijadikan sebagai landasan ilmu dan akidah. Yang kedua adalah Asratu Sa'ah yang ditulis oleh Yusuf bin Abdillah bin Yusuf Al-Wabil. Di dalam kedua buku ini, salah satu subbahasanya adalah tentang Imam Mahdi. Dan dipaparkan sekian banyak dalil. Yang kalau saya baca, Bapak Ibu ya, nanti jenengan ya mudah-mudahan setelah ini juga membaca. Sehingga nanti antara saya dengan jenengan itu satu jiwa, satu pemahaman, satu keyakinan. Di dalam buku ini, di antara yang paling ditekankan adalah Imam Mahdi itu bukanlah fiktif, bukanlah tahayul, bukanlah sekedar simbol kebenaran, bukan sekedar simbol kemenangan, akan tetapi Imam Mahdi itu adalah betul-betul nyata, dia adalah salah satu dari keturunan Rasulullah SAW yang kelak dimunculkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin akhir zaman. Ini Imam Mahdi. Lah kenapa hal itu sangat ditekankan di buku ini? Nah, soalnya begini Bapak Ibu. Ada di antara orang-orang yang juga dikenal tokoh, ya, dikenal ulama, ya, di antara mohon maaf saya sebut namanya ya. Satu Syekh Muhammad Ar-Rasyid Ridho, ini juga ulama besar, ya. Namun beliau bukan ahli hadis. Ini yang menjadi catatan, bukan ahli hadis. Dua Ibnu Khaldun, ini juga tokoh dan ulama besar, namun dia juga bukan ahli hadis. Ya. Yang ketiga Hasan At-Turabi, soalnya diungkap di buku ini juga. Ini juga sekali lagi juga bukan ahli hadis. Tapi mereka ya, wallah alam bisawab, bisa jadi beliau-beliau itu khilaf ya dalam hal masalah ini, yang kemudian menganggap Imam Mahdi itu hanya sekedar simbol kebenaran. Imam Mahdi itu hanya simbol kemenangan, simbol kejayaan orang-orang yang beriman. Bukan kok kemudian makhluk dari keturunan Rasulullah. Padahal di buku ini kemudian dipapar Bapak Ibu banyak dalil yang diantaranya mengutip di antara pendapat ahli hadis, ya, para ahli hadis, hadis yang membicarakan tentang Imam Mahdi itu jumlahnya lebih dari 300. Lebih dari 300, ya. Dan kesimpulannya adalah mutawatir makna. Benar hadis-hadis tentang masalah Imam Mahdi ada yang derajatnya sahih, ada yang derajatnya hasan, ada yang derajatnya dhaif, lemah, bahkan ada yang derajatnya palsu, ya. Namun dari banyak hadis itu lebih banyak yang derajatnya sahih
atau derajatnya hasan. Baik sahih lidzatihi atau sahih li ghairihi, hasan lidzatihi maupun hasan li ghairihi. Kemudian disimpulkan bahwasanya hadis-hadis yang membicarakan tentang Imam Mahdi maupun asar-asar atau perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in yang membicarakan tentang Imam Mahdi itu kesimpulannya adalah mutawatir makna. Mutawatir makna itu pengertiannya marawau adlun, ya, marawau adlun yastahilu fil adati ayatawati alal kidbi wa asnadu ila syai'in maksus, ya. Hadis itu diriwayatkan oleh perawi yang sangat banyak. Bahkan dalam tobaqo sahabat saja kadang 60 sahabat. Padahal satu sahabat saja, seluruh sahabat itu adil, Bapak Ibu. Adil itu maksudnya dikenal sebagai perawi yang bisa diterima. Apa itu periwayatannya? Apalagi sampai tobaqo sahabat saja sampai 60 misalnya. Itu sudah harus kita terima. Sehingga kalau misalnya ya Bapak Ibu juga meyakini sebagaimana yang dipaparkan di dalam kitab ini, maka Bapak Ibu wajib untuk meyakini tentang bahwasanya Imam Mahdi itu salah satu keturunan Rasulullah yang nanti pasti muncul dan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya kalau itu hadis sahih, apalagi statusnya mutawatir makna, kemudian kita tolak misalnya, kita ingkari, oh enggak benar itu. Imam Mahdi itu hanya sekedar simbol, simbol kemenangan, simbol kejayaan. Itu fiktif, bukan makhluk, bukan keturunan Rasulullah. Nah, ini bahaya. Menolak satu hadis Nabi yang jelas sahih itu naudzubillah. Itu nanti bisa mengurangi kesempurnaan iman kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan tentang makna syahadatul Rasul, ya, bahwasanya syahadatul Rasul itu maknanya kan ada 4, Bapak Ibu, ya. Artinya kalau kita itu bersyahadat Muhammad utusan Allah, maka konsekuensinya satu adalah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah. Yang kedua, menjauhi semua yang dilarang oleh Rasulullah. Yang ketiga, kita membenarkan. Nah, ini konteksnya ini, membenarkan seluruh berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita benarkan semuanya, kita terima semuanya, ya. Kemudian yang keempat, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah. 4 itu konsekuensinya. Pun. Selanjutnya, ini di antara hadis Bapak Ibu tentang intinya 5 fase zaman umat Islam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya. Artinya di dalam Musnad Ahmad itu nanti secara khusus ada Kitabul Fitan wal Malahim, yakni hadis-hadis yang bertalian dengan fitnah-fitnah akhir zaman dan juga peperangan-peperangan akhir zaman. Dibawakan oleh sahabat Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takunun nubuwatu fikum masyaallah, ya. Masa kenabian itu akan terus berlangsung pada engkau wahai umat Islam sampai pada masa yang dikehendaki Allah. Masya Allah antakuna thumma yarfa'uha, kemudian Allah mengangkatnya, ya. Idza sya'a, jika Allah menghendaki, ayyarfa'uha thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, kemudian akan berlangsung khilafah ala minhajin nubuwah, kepemimpinan yang sesuai dengan metode kenabian. Juga akan berjalan dan berlangsung, ya, sampai pada masa yang dikehendaki Allah,
sampai kemudian Allah mengangkatnya tatkala Allah menghendakinya. Tsumma takunu mulkan adon. Kemudian akan berlangsung yang namanya mulkan adon. Mulkan adon itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia periode pemimpin-pemimpin atau raja-raja yang menggigit. Secara pemerintahan dasarnya Quran hadis, akan tetapi dalam hal penerapan sebagian ada yang sesuai, sebagian ada yang menyimpang. Nanti kita akan urai apa itu ragamnya itu seperti apa. Kemudian fayakunu masyaallah, dan itu berlangsung sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian tsumma yarfa'uha, kemudian Allah mengangkatnya. Idza syaa, jika Allah menghendaki ayyarfa'uha. Tsumma takunu mulkan jabriyatan, kemudian akan berlangsung kepada kalian yakni kepemimpinan jabriyatan, ya, yakni kepemimpinan dan raja-raja yang diktator. Fatakunu masya Allah, dan itu berlangsung sampai pada masa yang dikehendaki Allah. Antakuna tsumma yarfa'uha, kemudian Allah mengangkatnya idza syaa, jika Allah menghendaki ayyarfa'aha, mengangkatnya atau mengakhirinya. Setelah itu apa? Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan terjadi pada kalian kepemimpinan sesuai dengan metode kenabian. Tsumma sakata, kemudian Nabi diam. Ringkasnya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini 5 fase yang sesuai hadis riwayat Ahmad tadi ya. Fase kenabian, fase khilafah yang disebut dengan khulafaur rasyidin al-mahdiyin, kemudian mulukan adon, raja yang menggigit, mulukan jabriyatan, raja-raja yang diktator, pemimpin-pemimpin yang zalim, kemudian khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, ini kalau dirinci kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Satu, manusia itu dipimpin oleh nabi yang diutus oleh Allah. Di dalam kitab Qasasul Anbiya miliknya Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir itu dikutipkan hadis nabi yang diutus oleh Allah jumlahnya 124.000. Kemudian terakhir ya Nabi Muhammad itu dari 124.000 itu dipilih untuk menjadi rasul. Nabi dan Rasul sebanyak 313. Kemudian sebagian Nabi dan Rasul yang diceritakan kepada kita ada 25. Fase ini sudah berakhir dengan diutusnya Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah khulafaur rasyidin, ya, atau khilafah ala minhajin nubuwah tadi itu. Ya, pemimpin-pemimpin yang lurus, al-mahdiyin, lagi mendapatkan petunjuk, ya. Para ulama itu berpendapat siapa mereka? 1 Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab Al-Faruq, 3 Utsman bin Affan Dzun-Nurain, 4 kemudian Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kelima ada yang menambahi Hasan bin Ali, Husain bin Ali, sampai kemudian Muawiyah. Tapi ada yang mencukupkan sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini adalah hal khulafaur rasyidin al-mahdiyin. Ini memang sebagian ulama ada yang berbeda pendapat. Ada yang mencukupkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, sampai Ali saja, ya. Tapi ada yang menambahi termasuk pengganti Ali, Hasan bin Ali, meskipun hanya sebentar. Saat itu kemudian dalam sejarahnya kan diserahkan kepada Muawiyah, ya. Yang kemudian nanti ini juga ada kaitannya hadis, karena Hasan bin Ali itu dikenal
bukanlah sosok manusia yang tamak kepada kepemimpinan, rakus kepada kepemimpinan, ia menyerahkan kepemimpinan itu kepada orang lain demi kemaslahatan yang lebih besar, maka dengan sebab itu Allah mengganti dari keturunan Hasan bin Ali ini nanti di akhir zaman akan muncul keturunannya yang namanya Al-Mahdi. Ya, Al-Mahdi yang kita bahas ini, karena Al-Mahdi ini memang keturunan Ali bin Abi Thalib. Yang jelas memang ada perbedaan ulama sampai ada yang lainnya itu sampai Muawiyah. Ya, habis itu Mulukan Adon, raja-raja yang menggigit. Ini ada yang menafsiri dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, terakhir dinasti Utsmaniyah. Ya, yang itu kurang lebih jumlahnya ada 104 khalifah atau pemimpin. Terakhir itu dinasti Utsmaniyah yang terletak di Turki ketika itu. Karena saat itu detik-detik sebelum habisnya khilafah al-Islamiyah ini hilang total sampean ya, itu kan sudah pecah menjadi 3 kerajaan besar ya. Satu dinasti Utsmaniyah yang ada di Turki, kemudian dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir, kemudian dinasti Safawiyah yang ada di Irak atau Baghdad ya. Tapi terakhir hilang sama sekali dari kepemimpinan Islam yang disebut dengan Mulukan Adon ini adalah dinasti Utsmaniyah yang saat itu pemimpinnya atau khalifahnya Abdul Hamid II, yang itu menurut catatan sejarah jatuh pada tanggal 3 Maret 1924. 1924. Habis itu kemudian ini dianggap berakhir. Ya. Kemudian fase keempat ini, banyak mufakir Islam menyebut sakmenika kula lan panjenengan sami berada di fase ini, Bapak Ibu. Dan ini memang fase berat, ya, Mulukan Jabriyatan, ya, prodesasi raja-raja yang diktator, pemimpin-pemimpin yang zalim, ya. Kemudian nanti, ya, dan ini yang kita tunggu-tunggu, khilafah ala minhaji nubuwah. Sehingga ini memang tidak bisa di stop, tidak bisa dihentikan oleh apapun. Karena ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian besar mufakir Islam itu menyebut fase kelima ini adalah fase Al-Mahdi. Gitu Bapak Ibu, fase Al-Mahdi. Nah, seperti ini, diantaranya juga rinciannya. Sekarang kita akan merinci siapa Al-Mahdi. Ini kami kutip dari kitab yang tadi ya, Asratus Sa'ah yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Abdullah Yusuf Al-Wabil, hafizahullah ta'ala. Ya. Al-Mahdi adalah nama laki-laki tersebut mirip atau seperti nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikenal Muhammad atau Ahmad, ya. Nanti kita sampaikan hadisnya. Dan bapaknya Al-Mahdi ini kan gelar ya. Bapaknya namanya Abdullah atau Abdillah. Jadi namanya serupa dengan namanya Nabi dan nama bapaknya juga serupa dengan namanya bapaknya Nabi Muhammad. Al-Mahdi ini keturunan Rasulullah dari jalur Fatimah, karena Fatimah ini anaknya Rasulullah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib. Sehingga Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, Fatimah mempunyai anak Hasan, Husain, Zainab dan Kulsum. Itu dari Hasan inilah nanti beranak pinak banyak sekali, kemudian muncul Al-Mahdi. Di antara bapaknya nanti Abdullah atau Abdillah, terus namanya dia beri nama Ahmad atau Muhammad, seperti itu. Nah, ini hadisnya sahih. Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud.
ya, dan tercantum di dalam kitab As-Siratus Sa'a itu. Laulam yabqa minad dunya illa yaumun. Bila tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari, ya. Qala Zaidah fi hadisi, ya. Zaidah salah seorang perawi penambah, ya, mengatakan fi hadisi, la tawwalallahu dzalikal yauma hatta yab'atsa fi rajulan minni, ya. Tentu Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga Allah utus padanya seorang laki dariku, ya, au min ahli baiti, atau dari keluargaku, yuwatiu ismuhu ismi wasmu abihi isma abi, namanya laki-laki yang diutus oleh Allah itu, ya, sesuai dengan namaku, dan nama ayahnya sesuai dengan nama ayahku. Sedangkan nama, lakop, dan gelarnya Nabi Muhammad itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Ini dalam salah satu hadis yang beliau sampaikan, Nabi itu mempunyai 5 nama. Ahmad, juga Muhammad, juga Al-Hashir, juga Al-Aqib, ya, itu adalah nama-nama dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan di sebagian ulama menyebut itu hampir mencapai 100. Sehingga nanti jangan heran kalau muncul pendapat sebagian ulama yang lainnya, ya, enggak kok Ahmad atau Muhammad. Pokoknya nama-nama nabi yang lain yang di situ tidak keluar dari nama-nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, tempat keluarnya Al-Mahdi itu akan keluar dari arah masyrik, arah timur. Ya. Di sebagian riwayat menyebut, ya, arah timur di situ yang jelas bukan Indonesia, ya. Entah itu daerah Khurasan, entah itu daerah Suria, ya, atau apa itu namanya Palestina atau Biladusam itu, ya. Pokoknya hadisnya itu menyebut masyrik, begitu, masyrik, dari arah timur. Dan ini juga perlu kita tegaskan, soalnya berbeda dengan keyakinan orang Syiah. Orang Syiah itu Bapak Ibu juga percaya tentang Al-Mahdi, tapi dengan pengertian yang salah. Orang Syiah menyebut Al-Mahdi versi Syiah itu dari keturunan Husain, bukan Hasan. Dari keturunan Husain, bukan Hasan. Itu pun juga Al-Mahdinya versi Syiah ini dengan keyakinan yang sangat salah. Karena sekarang ini Imam Mahdi sedang sembunyi di gua Sirdab Samirah, Iran. Sehingga orang-orang Syiah hingga detik ini, ya, ono sing tugase nunggui Al-Mahdi nduk kono di Sirdab Iran sana, Sirdab Samirah, Iran. Itu pun nanti ketika Al-Mahdi ini muncul, misinya juga berbeda dengan misi yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau versi Syiah, Al-Mahdi itu muncul nanti yang pertama tugasnya adalah bongkar kuburannya Abu Bakar, bongkar kuburannya Umar, kemudian Abu Bakar dan Umar setelah kuburannya dibongkar, setelah itu disalib. Nah, gendeng kan Pak, ya? Gendeng. Dan mereka tuh Masya Allah sangat dendam sekali dengan Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab pada masa beliaulah yang namanya kerajaan Persia itu tumbang total, habis total. Sedangkan Persia hari ini adalah Iran, ya, Iran. Sedangkan Iran saat ini termasuk menjadi republik Syiah yang paling besar. Di Indonesia juga banyak loh Pak Syiah. Kurang lebih ada 3 juta di Indonesia ini. Lumayan ya Pak. Ini menurut pengakuan yang sudah mati itu, Dr. Jalaluddin Rahmat. Beliau itu kepala atau ketua ABI, Ahlul Bait Indonesia. Wes mati Pak. Alhamdulillah. Wes mati. Dah ya, ini ya. Dan nanti juga akan membela, ini Al-Mahdinya Syiah ya, akan membela kepentingannya Yahudi. Sehingga memang Syiah dengan Yahudi ini
sangat dekat, ibarat saudara kembar. Ya. Syiah dengan Yahudi ini. Bahkan gilanya lagi, Al-Mahdi versi Syiah nanti akan membawa kitab atau mushaf Al-Quran versi lengkap. Al-Quran kita menurut orang Syiah ya ini tidak lengkap Bapak Ibu. Ribuan ayatnya itu hilang dan dibuang oleh para sahabat. Siapa yang buang? Ya diantaranya ya Abu Bakar, Umar, Utsman itu. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman itu. Ali enggak katanya. Soalnya hanya Ali saja yang dianggap tidak murtad, termasuk juga Mikdad, Salman Al-Farisi. Kebanyakan para sahabat setelah Nabi Muhammad wafat menurut orang Syiah itu murtad. Banyak yang murtad. Yang tidak murtad hanya Ahlul Bait versi Syiah saja. Nah ini membawa versi mushaf asli katanya. Ini bahaya sekali. Wong orang Islam itu ya, orang Islam itu kalau punya keyakinan Quran kita saat ini itu ada yang hilang satu ayat saja, itu sudah dihukumi kafir loh Bapak Ibu. Soalnya Al-Quran ini dijaga oleh Allah kemurniannya. Ya, juga dijaga kemurniannya oleh Allah. Di dalam Quran itu disebut karena surat Al-Hijr itu ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini yang jaga Allah ini. Sehingga ini sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai sekarang sampai akan datang itu adalah sudah lengkap murni hurufnya dan juga kalimat-kalimatnya tidak ada yang berkurang sama sekali. Ini yang diyakini oleh kita Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga ini benar keyakinan Syiah seperti itu. Ya. Mungkin diantaranya yang menjadi alasan paham-paham rasional yang kemudian tidak percaya adanya Imam Mahdi itu salah satunya ini Bapak Ibu. Soalnya Syiah juga percaya Imam Mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Dan selanjutnya nanti lihat ini misinya Al-Mahdi dan keberkahan yang Allah turunkan ya. Wa tukhrijul ardu nabataha wa yu'til mala sikhakan wa takthurul masyiyah wa ta'dumul ummah ya'isu sab'an aw thamanian yakni hijajan ya. Bumi mengeluarkan tumbuhannya, harta yang akan dibagikan secara merata, binatang ternak melimpah dan umat menjadi mulia, dia akan hidup selama 7 atau 8 yakni musim haji. Jadi di beberapa riwayat yang kita baca nanti paling lama Imam Mahdi nanti bersama-sama dengan kaum muslimin antara 7 tahun atau 9 tahun. Itu paling lama 9 tahun. Ya, atau hijaj. Itu 9 musim haji. Itu pengertiannya 9 tahun itu paling lama. Ya. Kemudian beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat fisiknya. Nah, ini juga perlu kita ketahui Bapak Ibu. Biar nanti kita tidak salah. Ini ono wong ngaku-ngaku Imam Mahdi. Soalnya ini seringkali ada yang ngaku-ngaku Imam Mahdi. Nah, harus kita kenali secara fisiknya. Karena memang juga disebutkan Rasulullah secara rinci. Ya, Al-Mahdiyu minni ajla jabha. Al-Mahdi itu berasal dariku. Lebar dahinya. Ya, aknal anfi dan panjang atau mancung hidungnya. Nek kita ini Indonesia ini tergolong pesek Bapak Ibu. Nuwun sewu pesek. Ya. Apalagi jenengan nang Mekah, nang ngono Madinah ngono masyaallah. Ya pesek temenan hidung jenengan. Sehingga Al-Mahdi ini memang keturunan Rasulullah dari Arab, ya. Jadi memang keturunan Rasulullah yang ciri-cirinya hidungnya itu mancung, ya. Yang melalui arba qistan wa adlan kama muli ajawar wa dhulman yang meliku sab'a sinin. Ini satu hadis, ya. Dia akan memenuhi bumi ini dengan kelurusan dan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi ini penuh dengan kezaliman dan kezaliman. Apa itu? Kesewenang-wenangan. Sehingga ini misi Al-Mahdi, ya, di mana nanti Islam Masya Allah akan memasuki seluruh daripada negara dan tempat, ya. Dan kemudian nanti Al-Mahdi di antara visinya yamla'ul ardha qistan wa adlan, menegakkan kebenaran dan keadilan. Sehingga nanti pada masa Al-Mahdi Masya Allah yang namanya harta itu melimpah ruah dan merata, ya.
Sampai-sampai zakat itu dibagikan ke siapa? Itu kerepotan. Soalnya pada makmur semuanya. Ini pada masa Al-Mahdi. Ya, pada masa Al-Mahdi. Luar biasa. Kaum muslimin mendapatkan kejayaan. Waktu kemunculannya, ya, di dalam hadis riwayat Ahmad ini, ya, nah, langsung aja Bapak Ibu, kata Isaing, ya, ada peristiwa penting, 3 peristiwa penting, perselisihan yang berkepanjangan sesudah kematian seorang penguasa. Di riwayat Ahmad tadi disebutkan ala ikhtilafi minan nas. Di antara tanda kemunculan Al-Mahdi itu banyak perselisihan, banyak kedzaliman, banyak kematian, banyak pembunuhan. Ya, bahkan terkadang ada kelak, ini sebelum Al-Mahdi muncul, orang membunuh tanpa ia tahu kenapa ia membunuh, dan yang dibunuh juga tidak tahu kenapa dia itu dibunuh. Pokoknya Masya Allah, konflik luar biasa. Ya, sebagian menyebut di antara puncak konfliknya nanti, ini berdasarkan hadis nanti, ini hadisnya ya, hadis riwayat Ibnu Majah, ada nanti riwayat Muslim ya, tentang raja atau khalifah yang di dekat Ka'bah itu terbunuh. Kemudian nanti ada 3 putra mahkota, yang 3 putra mahkota ini kemudian berebut untuk menggantikan raja atau pemimpin yang dibunuh ini. Berebut. Akhirnya kemudian terjadi konflik berdarah. Sebagian mufakir Islam menyebut 3 putra mahkota ini masing-masing punya tentara, masing-masing punya askar, masing-masing punya junud. Ini di Timur Tengah sana, khususnya di dekat Ka'bah. Ya, kita tidak mengatakan apakah itu Raja Salman, wallahu alam bisawab. Tapi dugaan, ya, sekali lagi dugaan. Soalnya hadisnya tidak menyebut nama gitu ya, dugaan saja. Ada yang menyebut, pokoknya intinya karena berdasarkan hadis, pemimpin yang ada di sana meninggal, dan meninggalnya itu dibunuh. Kemudian ada 3 putra mahkota yang masing-masing punya pengikut, punya pendukung, berebut untuk mengganti kedudukan ayahnya yang dibunuh. Sehingga kemudian terlibat pertempuran dahsyat. Namun ketiga-tiganya tidak berhasil untuk menjadi pengganti ayahnya. Sampai kemudian muncul pasukan dari arah timur yang membawa panji hitam, liwak royah, bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah kaum muslimin, sebagian disebut Taifah Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah. Mereka lah yang kemudian menyiapkan pilar-pilar pemerintahan Al-Mahdi, sehingga pengganti raja yang dibunuh itu kelak adalah Al-Mahdi. Ya. Tanda yang lain nanti, ya, di hadis riwayat Ahmad tadi disebutkan az-zalazil, banyaknya gempa bumi. Ini tanda sebelum kemunculan Al-Mahdi. Ya, kemudian ada nanti sepasukan yang ditenggelamkan oleh Allah di antara Mekah dan Madinah. Ada yang menyebut tempat itu adalah Baidah. Yang sepasukan ini memang secara khusus mau membunuh Al-Mahdi. Tapi kemudian ada satu yang selamat, yang satu yang selamat ini yang nanti memberitakan tentang keadaan pasukan yang akan menyerang Al-Mahdi, menangkap Al-Mahdi, membunuh Al-Mahdi itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ditenggelamkan oleh Allah. Ini kemudian apa itu mufakir Islam itu membuat skema seperti ini Bapak Ibu, dari berbagai macam hadis-hadis tentang Al-Mahdi tadi, ya. Kalau diurut dari sini runtuhnya khilafah 1924, ya. Kependudukan Palestina 1967, Amerika menyerang Irak tahun 2003, Amerika menyerang Syria. Ada juga riwayat menyebut Turki kelak menyerang Irak, Rusia menyerang Turki, ya. Maka disinilah kemudian puncak daripada perang dunia ketiga, ya. Kemudian muncul Al-Mahdi, ya. Muncul Al-Mahdi. Sehingga di zaman Al-Mahdi nanti
beliau juga nanti akan melakukan penaklukan, ya. Penaklukan itu dirinci di sini nanti ya. Ya. Di sini nih ya. Begitu apa itu muncul Al-Mahdi, nanti di antara yang ditaklukkan di antaranya juga adalah Semenanjung Arabia. Ya, Semenanjung Arabia. Termasuk juga Istanbul. Termasuk juga Persia, ya. Terus perang nanti ya, perang terus. Tapi dalam peperangan itu Imam Al-Mahdi ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat peperangan itu sebagian besar mufakir Islam itu menyebut itu sudah tidak pakai yang namanya senjata-senjata berat. Tidak ada rudal, tidak ada tembak, tidak ada apa namanya tank dan lain sebagainya. Kembali ke seperti semula. Pedang, tombak, panah, kuda. Pedang, panah, tombak, kuda. Itu diantara nanti yang digunakan Al-Mahdi dan bersama kaum muslimin ketika melakukan berbagai macam peperangan-peperangan yang kemudian dengan itu Allah memenangkannya dan dunia ini dipenuhi dengan qistan wa adlan, kelurusan dan keadilan yang sebelumnya dunia ini penuh dengan kedzaliman dan kesewenang-wenangan. Ya. Apakah nanti kita mengalami Al-Mahdi, zamannya Al-Mahdi? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau memang Allah memberikan kita umur yang panjang sampai kemudian kita mendengar Al-Mahdi itu muncul. Untuk kemunculannya ini di beberapa riwayat itu memang berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang menyebut saat beliau itu umur 40 tahun. Ada yang menyebut saat beliau itu umur 50 tahun kisarannya itu. Ya, pokoknya yang jelas beliau pasti muncul, pasti. Ya, kita percaya begitu, tidak percaya begitu. Mari kita sama-sama menunggu. Tapi yang jelas itu dinubuatkan oleh Rasulullah SAW dan kita wajib untuk menerima dan mengimaninya. Dan ketika nanti kita mendengar Al-Mahdi telah muncul, perintah dari Rasulullah SAW, kita disuruh membelanya, kita disuruh membaiatnya. Yang sebelumnya dalam satu asar itu disebut ada sekitar 313 ulama dari segala penjuru dunia itu kumpul di Ka'bah. Kumpul di Ka'bah tanpa ada WA sebelumnya. Tanpa ada rencana sebelumnya. Tapi biqadarilah kurang lebih 313 ulama itu. Jumlahnya mirip dengan jumlahnya Rasul ya. Itu kumpul di Ka'bah dan menunggu sosok laki-laki yang memang disebutkan oleh Rasulullah ciri-cirinya itu. Yang mirip secara fisik, hampir mirip seperti fisik-fisiknya Rasulullah. Yang kemudian nanti dibaiat di Ka'bah sana. Yang kemudian nanti kalau kita sudah mendengar Mahdi itu sudah muncul, kita juga diperintahkan untuk membaiatnya. Meskipun kita merangkak di atas salju. Nah untuk kaitannya salju ini ada beberapa tafsiran. Saat itu memang banyak salju. Karena memang di Jazirah Arab banyak salju. Sehingga Arab sudah kembali menghijau. Tapi ada juga yang menyebut saat itu kondisinya itu sulit. Kondisinya itu berat, bisa jadi yang kemudian membai'ah Al-Mahdi nanti juga akan difitnah dengan berbagai macam fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu kajian kita tentang Al-Mahdi. Ini penghubung antara tanda kecil dengan tanda besar. Insyaallah di pertemuan mendatang kita akan masuk merinci tanda-tanda besar yang juga harus kita ketahui agar kita benar mensikapi nubuat Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.